Aksi pencurian yang pelakunya mondar-mandir dari dalam toko di Palembang terekam kamera pengawas. Satu rumah di kawasan padat penduduk di Palembang terbakar. Petugas sempat terkendala akses saat memadamkan api. Penerbangan langsung dari Bandara SMB 2 Palembang ke Malaysia kembali dibuka. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita awali berita pertama saudara, sebuah rumah di kawasan Kemuning Palembang, Sumatera Selatan hangus terbakar saat ditinggal penghuninya berjualan. Akses jalan yang sempit sempat menyulitkan petugas dalam proses pemadaman. Lomba Jaya Tigo kebakaran. Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan pemukiman padat Kemuning Palembang. Api diduga berasal dari salah satu ruangan dan dengan cepat membesar menghanguskan seluruh bangunan. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pemiliknya tengah berjualan. Rumah tersebut dihuni pasangan suami istri bersama 2 anak yang histeris saat mengetahui kediaman mereka hangus di lalap api. Rumah ini ada wongnya, cuma mungkin wongi Lek Siti ini mungkin keluar. Oh, berarti dalam kondisi kosong tadi, Pak? Kondisi kosong. Oh. Ini berapa rumah, Pak, yang terbakar, Pak? Satu rumah dia pribadi. Oh, rumah pribadi. Aku dihubungi itu sekitar jam 9:04. Dihubungi oleh rumah. Terus apinya langsung besar? Apinya besar, aku datang ke sini besar. Upaya pemadaman sempat terkendala akses jalan sempit dan banyaknya warga di lokasi. Namun api berhasil dipadamkan 45 menit setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi. Ini seperti yang kita lihat, ini masuk lorong. Jadi ya lorong, banyaknya massa yang ingin menyaksikan. Berapa rumah Pak yang terbakar, Pak? Satu rumah, satu kakak, 4 jiwa. Ada korban tidak, Pak? Tidak ada. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, aksi pencurian di sebuah toko di Palembang, Sumatera Selatan menjadi sorotan di media sosial. Seorang pelaku terekam kamera pengawas bolak-balik masuk ke toko hingga 3 kali dalam waktu berdekatan membawa kabur barang-barang. Seorang pria berpakaian putih dan mengenakan topi terekam kamera pengawas saat menjalankan aksinya di sebuah toko timbangan di Jalan Lejen Harun Sohar, Sukarami, Palembang. Ia terlihat mondar-mandir masuk ke dalam toko hingga 3 kali dalam waktu yang berdekatan. Aksi pencurian itu baru diketahui keesokan harinya saat pemilik toko menemukan pintu belakang dalam kondisi rusak dan sejumlah barang telah hilang. Di antaranya sepeda motor, laptop, dan perangkat elektronik lain dengan total kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Pelaku diduga beraksi seorang diri, masuk dengan cara merusak pintu menggunakan alat bantu. Dari rekaman yang ada, ciri-ciri pelaku tidak dikenali pemilik toko. Diduga toko tersebut telah menjadi target pengintaian sejak beberapa waktu sebelumnya. Pelaku itu masuk dari jam awal setengah 10 terdeteksi di awal, lalu subuh keesokan harinya jam 4 itu masuk. Ternyata hari Senin pas dicek lagi jam 4 itu masuk lagi juga, jadi 3 kali total pelaku masuk itu. Dan berarti semua terekam CCTV. 3 kali ngambil barang? Iya, betul. Dalam sehari? Iya, dalam sehari. Yang hilang itu ada 1 unit motor spesi tahun 2011, laptop 3 unit, AC portable 1, lalu CCTV, gas LPG juga, dan batu timbang sama petty cash yang isinya itu ada 500.000, yang isinya ada flash disk dan hard disk eksternal juga. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Sukarami, Palembang dan kini masih dalam penyelidikan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Tiga anggota Polri dari Polsek Negara Batin Waikanan Lampung tewas saat penggerebekan arena judi Sabung Ayam. Mereka menjadi korban tembakan senjata laras panjang dari terdakwa Kopda B. Fakta tersebut terungkap dalam persidangan melalui kesaksian saksi. Pengadilan Militer 104 Palembang menggelar sidang lanjutan penembakan 3 anggota Polri Polsek Negara Batin Waikanan Lampung pada Senin 16 Juni 2025. Sidang menghadirkan 12 saksi untuk memberikan keterangan. Di antara saksi yang dihadirkan adalah Pel2L yang juga berstatus sebagai terdakwa, serta Nur Samsiah, seorang ibu rumah tangga yang berdagang di sekitar lokasi Sabung Ayam. Dalam persidangan, Pel2L menyebut arena judi Sabung Ayam merupakan inisiatif dan dikelola Kopda B. Ia juga mengaku tak menyangka lokasi tersebut akan digerebek karena selama ini selalu berkoordinasi lewat telepon dengan Kapolsek Negara Batin almarhum AKP Lusianto. Sementara itu, saksi Nur Samsiah mengaku melihat langsung Kopda B menembak dengan senjata laras panjang ke arah petugas yang melakukan penggerebekan. Ia menyebut terdakwa menembak sebanyak 10 kali secara membabi buta. Menanggapi pernyataan Pel2L, kuasa hukum korban meminta agar keterangan tersebut diperkuat dengan bukti karena menurutnya almarhum AKP Lusianto tidak pernah menjalin komunikasi dengan terdakwa terkait aktivitas Sabung Ayam. Karena seperti rekonstruksi sebelumnya, memang Ibu Nur tuh pernah menyampaikan bahwa dia melihat terdakwa itu melakukan mengacungkan senjata, tapi dibantah oleh terdakwa, katanya saya kan nggak begini gitu kan, begini gitu. Cuma kan pemahaman dari kita dari rekonstruksi kan tidak mungkin dia bawa senjata api dengan satu tangan gitu kan, karena sudah ada saksi yang melihat. Dalam sidang, Pel2L juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Namun pihak keluarga menolak memberikan maaf dan tetap menuntut hukuman mati bagi kedua terdakwa. Bu, soal permintaan maaf Pel2L tadi gimana tanggapan kita Bu sebagai? Insya Allah nggak kami maafkan Pak, nggak ada maaf itu Pak, pokoknya ya dihukum mati aja pengennya seperti itu. Sidang akan dilanjutkan Senin 23 Juni 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian 5 kotak amal di sebuah masjid di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Pelaku beraksi pada dini hari saat masjid sepi dari aktivitas. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid kawasan Kemuning, Palembang. Pelaku yang mengenakan pakaian putih dan sarung terlihat masuk dari pintu samping, lalu membongkar 5 kotak amal dan mengambil seluruh isinya. Setelah mengumpulkan uang, pelaku kabur melalui jalur yang sama. Kejadian ini berlangsung dini hari saat masjid dalam kondisi sepi. Pengurus masjid baru menyadari pencurian terjadi saat hendak melaksanakan sholat subuh. Diduga pelaku menggunakan alat untuk merusak kunci kotak amal. Berdasarkan rekaman, pelaku diperkirakan merupakan warga sekitar. Pelaku ini sudah terbiasa kayaknya. Cara-cara dia mengambil uang di celengan kita, membongkar kayaknya sudah biasa orang. Itu aja menurut saya. Membongkar celengan itu merusaknya dengan cara apa Pak? Pakai alat. Kayaknya pakai alat, dia pakai berupa open. Hingga kini pencurian belum dilaporkan ke polisi, karena pihak masjid masih berupaya menyelesaikannya melalui jalur mediasi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan barang bukti narkotika berupa 4 kg sabu dan 2.470 butir ekstasi. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan cara di blender, lalu dibuang agar tidak dapat disalahgunakan. Sebanyak 4 kg sabu dan 2.472 butir pil ekstasi dimusnahkan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang Selasa 17 Juni 2024. Narkoba tersebut merupakan barang bukti hasil operasi penangkapan 3 tersangka kurir. Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu diuji tim laboratorium forensik dan dipastikan mengandung metafetamin. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara di blender, dicampur cairan pembersih lantai lalu dibuang ke saluran air agar tidak bisa digunakan lagi. Narkoba asal Pekanbaru itu dimusnahkan sebagai bagian dari prosedur hukum dan upaya pencegahan penyalahgunaan barang bukti. Barang ini memang wajib harus kita musnahkan karena totalnya sekitar 4 kilo dan indeks 2.400. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ini sudah, kalau memang kita biarkan, tadi disampaikan bisa hampir ada yang hampir 500.000 jiwa
ya. Nah, jadi ya memang gini. Dan kalau memang tidak dimusnahkan, mana barang itu kan? Berkas perkara ketiga tersangka, yakni IY, RD, dan NV, saat ini hampir rampung dan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Ketiganya terancam hukuman mati. Sebelumnya ketiga tersangka ditangkap saat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan dicurigai polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Keluarga langsung histeris dan jatuh pingsan saat mendapati anak mereka yang berusia 23 tahun tewas mengenaskan di dalam rumah dengan kondisi luka di sejumlah bagian tubuh. Korban ialah bernama Resmareta, mahasiswi perguruan tinggi negeri di Bengkulu. Sebelum kejadian, Resmareta diketahui sedang berkomunikasi secara daring bersama teman-temannya. Namun saat itu teman korban mendengar teriakan permintaan tolong. Salah satu teman langsung mendatangi rumah korban dan mendapati pintu dalam kondisi tertutup. Saat berhasil masuk, korban terlihat sudah tak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi menduga mahasiswi telah jadi korban pembunuhan. Ya, adanya penemuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Dugaan pembunuhan itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Sementara itu polisi terus mendalami kasus ini. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Polisi menyisiri perkebunan dan kawasan hutan untuk menangkap HR, pria yang tega menusuk istri dan ayah kandungnya menggunakan tombak di Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Utara untuk pemeriksaan lanjutan. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Senin dini hari, saat pelaku dan istrinya terlibat cekcok karena permasalahan uang penjualan sapi yang belum diambil korban kepada pembeli. Setelah peristiwa berdarah itu, pelaku langsung kabur dan bersembunyi di tengah hutan menghindari kejaran polisi. Tadi sudah berhasil diamankan oleh rekan-rekan dari tim Osnang, PPA, dan kerjasama oleh Polsek Kerkap, akhirnya mendapatkan pelaku di kawasan wisata Lembanakai, Desa Baturoto, Kecamatan Hulu Palik. Untuk pelaku sendiri ini, apakah ada indikasi bahwasannya ini 4-4? Untuk sampai sekarang belum ada keterangan pastinya, keterangan jelas yang kami terima dari pihak keluarga bahwa pelaku pernah meninggal. Saat ini kondisi kedua korban yang dirawat di RSUD Arga Makmur kini berangsur membaik. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. ZP, MR, dan ME ditetapkan sebagai tersangka usai diduga menjadi pelaku utama tindak asusila terhadap 2 orang pelajar yang masih di bawah umur. Mirisnya, para pelaku juga merupakan anak di bawah umur yang masih berstatus sebagai pelajar. Sebelumnya, polisi mengamankan 5 pelaku usai keluarga korban melaporkan anaknya menjadi korban asusila. Dari pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan 3 orang pelaku sebagai tersangka. Kejadian berawal saat kedua korban bertemu dan dibawa ke rumah salah satu tersangka. Saat itulah terjadi tindak asusila. Untuk kronologinya itu subuh mereka si korban dan pelaku bertemu di daerah bandara, kemudian pelaku mengajak korban ke rumah salah satu pelaku dan disitulah terjadi tindak pidana persetubuhan tersebut. Korbannya berapa orang? Kalau korban 2, pelaku 3.
Atas perbuatannya, para pelaku yang masih berusia belasan terancam pidana hingga 10 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Inilah video amatir saat tim gabungan Polsek Muara Tembesi dan rekan lainnya berhasil mengevakuasi beruang madu. Seekor beruang madu tersebut ditemukan di Dusun Bukit Paku, Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi. Di lokasi petugas melakukan tembakan bius agar beruang tidak mengejar, lantaran kondisi beruang masih liar dan agresif. Beruang madu tersebut sebelumnya terlilit jeratan babi hutan. Beruang madu yang terlilit jerat babi dengan jenis kelamin betina diperkirakan berbobot tubuh sekitar 60 hingga 70 kg. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Akibat kecanduan judi online, seorang anak di Desa Terusan, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Batanghari, tega menganiaya ibu kandungnya lantaran tidak diberi uang untuk bermain judi online. Warga langsung mengamankan pelaku saat melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya, mengakibatkan ibunya mengalami luka di bagian lengan kiri. Penganiayaan ini dilakukan karena pelaku kesal dan marah kepada ibunya yang tidak mau memberikan uang kepada dirinya. Uang yang diminta pelaku diduga untuk digunakan bermain judi online dan membeli narkotika. Warga sekitar melihat pelaku aniaya ibu, warga sekitar langsung mengamankan pelaku. Namun saat diamankan, pelaku memberontak hingga pisau di tangannya mengenai sang ibu. Pelaku sudah kita amankan dan dibawa ke Polsek Marosebo Ilir. Kalau informasi pasti ini pengaruh dari apa ini pemacokan ini Pak Kades? Sebenarnya ini yang pertama ini akibat dari narkoba dan judi online. Sehingga anak ini sudah parah. Setiap hari dia minta ke orang tuanya dan mohon maaf mungkin kehilapan orang tuanya selalu diikuti, selalu dituruti. Jadi satu hari 200, 300 ribu, 100 ribu. Nah inilah akibatnya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa paling tidak menjadi perhatian orang tua khususnya yang ada di Terusan untuk menjaga anak-anaknya. Kepala Desa Terusan menyebutkan pelaku sering meminta uang kepada ibunya. Pelaku diduga telah tercandu narkotika dan judi online hingga kehilangan kesadaran dan tega menganiaya ibu kandungnya. Dapat laporan dari warga yang bahwasanya ada kejadian di Desa Terusan untuk anaknya itu berupaya melakukan penganiayaan terhadap ibunya, dan kemudian masyarakat mengamankan anak tersebut dan menyerahkan kepada pihak kepolisian Polsek Marosebo Ilir dalam hal ini. Setelah kita periksa saksi, ternyata ceritanya si anak ini meminta uang kepada ibunya dengan tujuan ingin dipergunakan untuk slot. Namun tidak diberikan ibunya kepada anak itu, sehingga anak itu mengambil pisau. Dan pisau tersebut diamankan oleh warga, terjadilah perebutan sajam dan melukai tangan ibunya tanpa disengaja. Namun kita tetap akan berkoordinasi dengan pihak bapak dan limat bagaimana nanti proses penanganannya karena ini anak di bawah umur. Gitu. Akibat perbuatannya, pelaku diamankan di Polsek Marosebo Ilir untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Kuasa hukum terdakwa Yuyun Sanjaya dalam kasus meninggal tahanan Polsek Kumpe Ilir pada September 2024 lalu mendesak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Jambi untuk menghadirkan saksi fakta. Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 14 orang saksi. Joy Pinem, kuasa hukum terdakwa Yuyun Sanjaya, oknum anggota Polsek Kumpe Ilir menjadi tersangka pembunuhan tahanan dalam sel Polsek. Proses sidang di Pengadilan Negeri Sengetiang telah berjalan sampai saat ini. Setidaknya sudah 14 orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Muara Jambi. Jaksa Penuntut Umum kembali menghadirkan seorang saksi, yakni mantan Kanit Reskrim Polsek Kumpe Ilir Ibtu Alex Sitohang. Namun tim penasihat hukum terdakwa Yuyun Sanjaya mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut masih gamang, sehingga sulit untuk menemukan benang merah dalam kasus ini. Tim penasihat hukum terdakwa menegaskan dan meminta kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Muara Jambi agar secepatnya menghadirkan saksi fakta. Joy Pinem mendesak agar Jaksa Penuntut Umum dapat menjelaskan secara real terkait kondisi CCTV di Mapolsek Kumpe Ilir yang disebut berjumlah 7 CCTV, namun hanya 2 CCTV yang berfungsi.
Bahkan Joy mengatakan saksi yakni mantan Kanit Reskrim Polsek Kumpe Ilir Ibtu Alex Tohang mengatakan dalam kesaksiannya bahwa tidak mengetahui CCTV dalam kondisi rusak ataupun berfungsi dengan baik. Kami menegaskan agar dapat dihadirkan saksi fakta oleh jaksa penuntut umum agar kedepannya di agenda sidang selanjutnya kita bisa mendapatkan kebenaran material terhadap fakta yang memang terjadi di lapangan. Siapakah pelakunya? Siapakah yang memang berbuat, dia yang harus bertanggung jawab. Atau berdasarkan KUHP pasal 1 angka 27 yang dimana dikatakan bahwasanya saksi itu saksi yang mendengar, saksi yang melihat, saksi yang merasakan. Sampai saat ini jaksa belum menghadirkan terkait masalah saksi fakta yang memang benar mendengar dan melihat secara langsung. Sidang lanjutan kasus ini dugaan pembunuhan dengan terdakwa Yuyun Sanjaya, anggota Polsek Kumpe Ilir ini akan kembali digelar pada Kamis mendatang dengan agenda kesaksian terdakwa dan ahli forensik. Kasus dugaan pembunuhan terhadap tahanan Polsek Kumpe Ilir bernama Ragil Alfarisi 22 tahun ini menyeret 2 orang ex-anggota Polsek Kumpe Ilir menjadi terdakwa. Kedua terdakwa Yuyun Sanjaya dan Faskal Wildanu. Sidang kedua terdakwa yang digelar di Pengadilan Negeri Sengeti Muaro Jambi ini dilakukan secara terpisah. Tim Liputan Kompas TV Jambi. ...393 jemaah haji kloter pertama tiba di Asrama Haji Raja Basa, Bandar Lampung pada Jumat pagi. Kedatangan jemaah haji ini disambut oleh jajaran dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Salah satu yang tercatat sebagai jemaah haji termuda asal Lampung berusia 18 tahun mengungkap rasa syukur setelah ia bersama sang ibu tiba kembali di tanah air dalam kondisi sehat usai menjalani serangkaian ibadah di Tanah Suci. Bapak almarhum ya, sebelum berangkat sama siapa berangkat ini? Sama ibu ya? Senang banget sih bisa tidur segini bisa udah berangkat. Tapi ya ada sedihnya juga karena ya harus gantiin bapak yang udah ada. PLT Kanwil Kemenak Lampung yang juga turut menyambut kedatangan jemaah mengatakan total ada 7.050 peserta haji di tahun 2025. 393 peserta sudah tiba di tanah air dengan selamat dan terdapat 1 jemaah yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena alami penurunan kesehatan. Ia juga menyebut ada 10 jemaah haji asal Lampung yang wafat di Tanah Suci saat menjalani serangkaian ibadah. Selamat datang jamaah haji. Alhamdulillah jamaah kita ini seluruhnya berjumlah 393 dan semuanya dalam keadaan sehat kembali ke tanah air berjumlah sama seperti mereka berangkat 393. Rata-rata yang meninggal ini kan dengan kondisi yang sudah gugur dan memang sudah secara kesehatan sudah kurang sehat, tetapi masih masuk di setelahnya sehingga mereka dapat berangkat. Selanjutnya kepulangan kloter-kloter berikutnya dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. PPIH Debarkasi Antara Lampung memastikan kesiapan sarana dan prasarana untuk menjamin kelancaran proses kepulangan jemaah haji asal Lampung. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna istimewa memperingati hari ulang tahun ke-1342 Kota Palembang yang tahun ini memasuki peringatan ke-54. Dalam momen bersejarah ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan kado istimewa berupa bantuan dana pembangunan infrastruktur bagi Kota Palembang. Tahun 2025 dan di awal
Tepat pada 17 Juni 2025, DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna istimewa penanda hari ulang tahun ke-1342 Kota Palembang yang memasuki peringkat ke-54 dalam format modern yang dirayakan tahun ini. Hadir dalam kesempatan tersebut, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, Gubernur Sumatera Selatan, serta tamu undangan dari berbagai elemen. Tak sekedar seremoni, DPRD Kota Palembang menjadikannya momentum menggugah kembali kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga sejarah dan budaya kota, khususnya bagi generasi muda sebagai pewaris peradaban. Ini tanggal lahirnya Kota Palembang yang sejarah udah dua ya. Yang pertama itu Medan, yang kedua Kota Palembang. Dan mudah-mudahan harapan kami untuk ulang tahunnya Kota Palembang ini semakin maju, semakin berdaya dan semakin sejahtera. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini. Di usia yang kian matang, Palembang terus bergerak. Pemerintah kota mengajak semua pihak untuk bersinergi membangun kota menuju masa depan yang lebih baik, lebih maju, berdaya, dan sejahtera. Sejumlah indikator pembangunan pun menunjukkan tren positif dalam 1 tahun terakhir, memberi harapan lompatan besar di masa mendatang. Alhamdulillah syukur hari ini kita ulang tahun ke-1342 ya. Kami berdua dengan Prima Salam tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh kerjasama. Jadi ada juga ruang terbuka hijau dari masyarakat, Forkominda dan seluruh sektor swasta dan seluruhnya. Semoga kami berdua diberikan kesehatan dan dapat menyampaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih dari ulang tahun Palembang yang ke-1342. Mohon dukungannya semua. Ya. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan kado istimewa bantuan dana sebesar 50 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur di Kota Palembang. Maka untuk itu, atas hebatnya wali kota, wakil wali kota, dan legislatif, saya kasih hadiah pada hari ini, yakni ada satu revitalisasi air mancur, revitalisasi benteng Kuto Besar, dan 16 ruas jalan besar dan jalan lingkungan. Nanti masih menyusul lagi insya Allah, keuangan masih memadai. Sebab janji saya dengan Pak Wali, paling tidak ada 20-an jalan yang harus kita perbaiki lagi. Kini, di usia ke-1342, Palembang bukan hanya kota tua yang bertahan, ia tumbuh sebagai kota sejarah yang dinamis, terus beradaptasi, berinovasi, dan melangkah maju tanpa kehilangan akar. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari membuka layanan kesehatan gratis selama 2 hari. Kegiatan ini menjadi bagian perayaan 30 tahun RSUD dan HUT ke-1342 Kota Palembang, sekaligus wujud kepedulian untuk masyarakat. Memperingati hari ulang tahun ke-1342 Kota Palembang dan 30 tahun RSUD Palembang Bari, layanan kesehatan gratis diberikan bagi warga kurang mampu. Beragam pelayanan digelar, mulai donor darah, suntik KB bagi ibu rumah tangga, penanganan anak stunting, hingga pemeriksaan kesehatan untuk lansia. Kegiatan donor darah dan kegiatan-kegiatan KB wanita, kegiatan penanganan stunting, dan kegiatan untuk edukasi, serta kegiatan MCU bagi lansia, serta bazar UMKM yang melibatkan 16 tenan. Kegiatan ini dilaksanakan hari ini, tapi besok juga ada Bari Health Fair. Puncak kegiatan HUT RSUD Palembang Bari juga melibatkan peran serta seluruh masyarakat di seluruh kecamatan sekota Palembang. Kegiatan merupakan kerja bersama RSUD Palembang Bari, PMI, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang. Menyambut hari jadi Kota Palembang dengan ulang tahun Rumah Sakit Bari, dan juga kami sebagai DPP Kota Palembang menyambut Harganas, Hari Nasional Keluarga Nasional. Yang ketiga, ada target untuk ibu-ibu KB ada nggak? Sebanyak-banyaknya. Nggak ada target, tapi sebanyak-banyaknya. MOW saja hari ini 14. Gratis. Ini gratis. Layanan berlangsung selama 2 hari dari 18 hingga 19 Juni 2025 sebagai kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dan upaya mendorong kesejahteraan, termasuk menekan angka pertumbuhan penduduk melalui program KB gratis. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah jembatan semi permanen di atas anak sungai kawasan Ilir Timur 3 Palembang dibongkar petugas Satuan Polisi Pamong Praja.
Pembongkaran dilakukan karena bangunan tersebut berdiri tanpa izin. Menindaklanjuti laporan warga, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palembang membongkar sebuah jembatan yang dibangun tanpa izin di atas aliran anak sungai di Jalan Sukorejo, Lorong Kunir, Kecamatan Ilir Timur 3. Jembatan tersebut dinilai mengganggu aliran sungai hingga memicu genangan air di kawasan sekitar. Sebulan sebelumnya, petugas telah membongkar bagian pagar jembatan. Kali ini pembongkaran dilakukan secara menyeluruh. Waktu itu sempat banjir, makanya waktu itu pas posisi hujan, makanya kita cek ke lapangan. Setelah kita cek ke lapangan memang benar, kita koordinasi juga dengan PU secara teknis, sudah itu baru kita berikan sesuai dengan SOP. Yang tidak ada izin, tetap kita lakukan pembongkaran sesuai dengan prosedur yang ada, seperti itu. Belum, tadi kita lakukan pembongkaran, untuk sanksi pembongkaran, nanti kalau memang ini kita akan lakukan dipiring nanti. Kita akan ikut ke sidang justisi. Satpol PP mengingatkan masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di atas aliran sungai tanpa izin dari pemerintah, demi menjaga fungsi saluran air dan mencegah resiko banjir. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II resmi membuka kembali rute penerbangan internasional Palembang-Kuala Lumpur mulai 17 Juni 2025. Pembukaan rute ini menjadi angin segar bagi pengembangan sektor pariwisata dan UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rute penerbangan Palembang-Kuala Lumpur kembali dibuka di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II mulai 17 Juni 2025. Peresmian dilakukan Gubernur Sumatera Selatan menandai kembalinya status internasional bandara setelah setahun sebelumnya sempat turun menjadi bandara domestik. Kehadiran kembali rute ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor pariwisata dan UMKM. Selain membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha lokal, jalur langsung ke negeri jiran ini juga memangkas waktu dan biaya perjalanan yang sebelumnya harus transit di Jakarta atau Batam. Pembukaan ini juga menjadi strategi pemulihan konektivitas udara antara Indonesia dan Malaysia. Sebelum perubahan status bandara, tercatat 7 penerbangan dari Malaysia menuju Palembang aktif beroperasi. Di sini yang kita harapkan adalah bukan hanya kelompok-kelompok pelaku usaha saja atau bukan hanya pelajar saja, tapi yang kita harapkan ada menukar tentang promosi destinasi wisata. Sebagai bagian dari promosi awal, maskapai yang melayani rute ini menawarkan harga tiket spesial mulai dari Rp599.000 yang memberikan opsi perjalanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi seputar olahraga, Saudara. PSSI Sumatera Selatan menjadi tuan rumah kursus instruktur wasit tingkat asosiasi provinsi. Kursus diikuti peserta dari 2 provinsi, Sumatera Selatan dan Lampung. Ditugaskan Juni dari Januari 2000 tahun ini. PSSI Sumatera Selatan menjadi tuan rumah kursus instruktur wasit tingkat asosiasi provinsi yang digelar pertengahan Juni 2025. Sebanyak 22 peserta dari Asprof PSSI Sumsel dan Lampung mengikuti pelatihan ini, yang dikhususkan bagi mantan wasit berlisensi nasional serta wasit aktif di Liga 1. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas perangkat pertandingan, khususnya wasit di wilayah Sumatera Selatan. Harapan kita nanti setiap kabupaten kota udah ada instruktur sendiri, mereka bisa mengembangkan sendiri di daerahnya dengan instruktur yang udah ikut kursus ini. Bahwa nanti instruktur di daerah itu wasit yang instruktur yang udah ikut kursus ini. Ya, kita udah ada 10 plus 1 Hambali, nah itulah nanti yang akan mengajar C3 di daerah. Karena program PSSI harus mencetak wasit C3 sebanyak-banyaknya. Asprof PSSI Sumsel menargetkan seluruh 18 kabupaten dan kota di provinsi ini memiliki instruktur sendiri demi memperkuat pembinaan di tingkat daerah. Selama ini cukup baik karena dibuktikan beberapa wasit kita sedang dipanggil, terutama di Liga 1 dan 2 itu sudah beberapa wasit. Jadi kita cukup diperhitungkan untuk Asprof Sumsel ini keberadaan wasit yang ada sekarang ini. Selain memperluas kompetisi lokal, kursus ini juga menghadirkan pemateri nasional termasuk dari PSSI Pusat untuk memastikan standar pelatihan berjalan maksimal.
Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Seorang pria berpakaian putih dan mengenakan topi terekam kamera pengawas saat menjalankan aksinya di sebuah toko timbangan di Jalan Lejen Harun Sohar, Sukarami, Palembang. Ia terlihat mondar-mandir masuk ke dalam toko hingga 3 kali dalam waktu yang berdekatan. Aksi pencurian itu baru diketahui keesokan harinya saat pemilik toko menemukan pintu belakang dalam kondisi rusak dan sejumlah barang telah hilang. Di antaranya sepeda motor, laptop, dan perangkat elektronik lain dengan total kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Pelaku diduga beraksi seorang diri masuk dengan cara merusak pintu menggunakan alat bantu. Dari rekaman yang ada, ciri-ciri pelaku tidak dikenali pemilik toko. Diduga toko tersebut telah menjadi target pengintaian sejak beberapa waktu sebelumnya. Pelaku itu masuk dari jam awal setengah 10 terdeteksi di awal, lalu subuh keesokan harinya jam 4 itu masuk. Ternyata hari Senin pas dicek lagi jam 4 itu masuk lagi juga, jadi 3 kali total pelaku masuk itu. Dan semua terekam CCTV. 3 kali ngambil barang? Iya, betul. Dalam sehari? Iya, dalam sehari. Yang hilang itu ada 1 unit motor spesi tahun 2011, laptop 3 unit, AC portable 1, lalu CCTV, gas LPG juga, dan batu timbang sama petty cash yang isinya itu ada 500.000, yang isinya ada flash disk dan hard disk eksternal juga. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Sukarami, Palembang dan kini masih dalam penyelidikan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi dia sempat balik lagi. Lomba Jaya Tigo kebakaran. Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan pemukiman padat Kemuning, Palembang. Api diduga berasal dari salah satu ruangan dan dengan cepat membesar menghanguskan seluruh bangunan. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pemiliknya tengah berjualan. Rumah tersebut dihuni pasangan suami istri bersama 2 anak yang histeris saat mengetahui kediaman mereka hangus di lalap api. Rumah ini ada wongnya, cuma mungkin wongi Lek Siti ini mungkin keluar. Oh, berarti dalam kondisi kosong tadi, Pak? Kondisi kosong. Oh. Ini berapa rumah, Pak, yang terbakar, Pak? 1 rumah dia pribadi. Oh, rumah pribadi. Aku dihubungi itu sekitar jam 9:04. Dihubungi oleh rumah. Terus apinya langsung besar? Apinya besar, aku datang ke sini besar. Upaya pemadaman sempat terkendala akses jalan sempit dan banyaknya warga di lokasi. Namun api berhasil dipadamkan 45 menit setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi. Ini seperti yang kita lihat, ini masuk lorong. Jadi lorong, banyaknya massa yang ingin menyaksikan. Berapa rumah, Pak, yang terbakar, Pak? 1 rumah, 1 kakak, 4 jiwa. Ada korban nggak, Pak? Tidak ada. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rute penerbangan Palembang-Kuala Lumpur kembali dibuka di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II mulai 17 Juni 2025. Peresmian dilakukan Gubernur Sumatera Selatan menandai kembalinya status internasional bandara setelah setahun sebelumnya sempat turun menjadi bandara domestik. Kehadiran kembali rute ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor pariwisata dan UMKM. Selain membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha lokal, jalur langsung ke negeri jiran ini juga memangkas waktu dan biaya perjalanan yang sebelumnya harus transit di Jakarta atau Batam. Pembukaan ini juga menjadi strategi pemulihan konektivitas udara antara Indonesia dan Malaysia. Sebelum perubahan status bandara, tercatat 7 penerbangan dari Malaysia menuju Palembang aktif beroperasi. Di sini yang kita harapkan adalah bukan hanya
kelompok-kelompok pelaku usaha saja, atau bukan hanya pelajar saja, tapi yang kita harapkan ada menukar tentang promosi destinasi wisata. Sebagai bagian dari promosi awal, maskapai yang melayani rute ini menawarkan harga tiket spesial mulai dari Rp599.000 yang memberikan opsi perjalanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.